Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya melakukan validasi form menggunakan HTML dan JavaScript. Jadi proses validasi ini sendiri sangat penting untuk mengamankan aplikasi kita dari inputan yang tidak diinginkan. Misalnya user bisa saja melakukan input karakter yang membahayakan aplikasi kita, dan tentu kita tidak ingin proses ini atau hal ini terjadi. Oleh karena itu, validasi merupakan hal wajib yang harus kita lakukan ketika membangun sebuah aplikasi. Nah, untuk informasi lengkap tentang artikel ini Anda bisa temui di web belajarphp.net dengan judul tutorial validasi form menggunakan HTML dan JavaScript. Jadi di video ini saya ingin review artikel ini tapi dalam format video. Oke, langsung saja kita praktek. Saya sudah buat sebuah file baru dengan nama form.html. Kemudian kita akan bikin sebuah form sederhana yang nantinya isinya adalah formulir yang berisi text box nama, email, dan jurusan. Nah, kita bisa kopikan saja. Jadi kita bisa kopikan script ini. Oke, kita copy. Kemudian saya bisa pastekan di sini. Kemudian saya klik open with live server. Nah, oke. Jadi open with live server ini adalah sebuah extension dari yang ada di Visual Studio Code yang memungkinkan kita melihat perubahan secara langsung tanpa melakukan refresh pada halaman browser. Jadi kalau misalnya biasa kan kita ngetik di sini lalu kita refresh di browser gitu kan. Kita refresh di browser baru kelihatan perubahannya, tapi menggunakan extension ini enggak. Kita bisa langsung melihat perubahannya. Oke, kita coba. Sekarang saya bikin dulu jadi 2 kolom. Nah, misalnya yang nama ini saya ubah menjadi nama lengkap. Nama lengkap saya simpan. Nah, maka di sini tanpa saya refresh dia langsung jadi nama lengkap. Kita coba lagi. Ini saya tambah menjadi email aktif. Nah, begitu saya simpan, maka di sini dia langsung kelihatan perubahannya tanpa perlu saya refresh. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari live server. Nah, kalau Anda pengen install, silakan ke bagian extension, kemudian cari live server. Live server. Nah, karena saya sudah install, jadi di sini hanya ada opsi uninstall. Tapi kalau misalnya Anda belum install, maka di sini akan ada opsi install. Seperti itu. Oke, nah sampai tahap ini kita sudah punya sebuah form biasa ya. Kita sudah punya sebuah form biasa. Kalau saya klik submit, maka belum ada validasi apa-apa. Dia masih ke daftar.php. Oke, nah sekarang kita akan membuat validasi agar nama ini tidak boleh kosong. Kita akan melakukan validasi menggunakan HTML dengan perintah require ya. Jadi require ini mencegah agar text box tersebut itu tidak boleh kosong. Nah, sekarang kalau misalnya saya klik submit, nah akan muncul informasi isi-isian di sini. Nah, itu artinya di sini tidak boleh kosong. Hal yang sama juga bisa kita terapkan pada email. Di sini bisa kita kasih require. Nah, ini adalah validasi pertama, tidak boleh kosong. Kemudian kita juga bisa melakukan validasi misalnya di nama lengkap ini minimal karakter yang diinput adalah 3 karakter misalnya. Nah, kita bisa menambahkan perintah min length di sini. Min length misalnya 3 karakter. Jadi ketika saya input ini kosong, maka dia akan muncul isi-isian di sini. Tapi begitu saya input misalnya cuma 2 karakter, dia akan bilang bahwa mohon gunakan setidaknya 3 karakter ya, karena kita mendefinisikan bahwa di sini minimal itu hanya boleh minimal itu 3 karakter seperti itu. Nah, kalau misalnya Anda pengen maksimal, bisa menggunakan max length misalnya maksimalnya itu 4 karakter. Ini hanya contoh saja ya. Tentunya nanti di realnya sesuaikan dengan aplikasi Anda. Contohnya misalnya nomor HP itu kan tidak boleh input lebih dari 15 karakter karena nomor HP biasanya maksimal 13 karakter kalau menggunakan plus 62 seperti itu. Jadi kalau misalnya lebih, kita lihat, nah dia nggak bisa diinput nih. Jadi maksimalnya hanya 4 karakter seperti itu. Nah, itu validasi menggunakan HTML. Sekarang kita akan coba validasi menggunakan JavaScript ya. Validasi menggunakan JavaScript, kita bisa tambahkan form validasinya terlebih dahulu. Nah, ini scriptnya. Jadi kita tambahkan ini di bagian bawah sebelum penutup body, tepatnya di sini. Kemudian nanti ketika submit kita perintahkan agar dia mengeksekusi
perintah atau function validate form ini. Lalu nanti di formnya ya kita tambah di on submit, dia akan ngecek si script validate form ini. Jadi di sini kita tambahkan on submit return validate form. Nah, apa sih yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah ketika button ini disubmit, maka si form akan mengecek script validasi yang di sini. Jadi ini coba saya hilangkan dulu, misalnya yang untuk email require-nya saya hilangkan. Oke, kemudian kita refresh lagi. Nah, kita klik submit, maka akan muncul informasi email tidak boleh kosong, karena dia akan melakukan pengecekan. Apabila elemen email kosong, maka akan muncul alert email tidak boleh kosong, dan dia akan memindahkan atau menselect si text box email. Ya, seperti itu. Ketika semua kondisi terpenuhi, ya, kita lihat misalnya saya isi email, klik ini Nuris Akbar, klik submit, maka formnya bisa di submit. Tapi kalau misalnya ada kondisi yang tidak terpenuhi, maka akan muncul text box email tidak boleh kosong, seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu bagaimana cara melakukan validasi menggunakan HTML dan JavaScript. Di tampilan ini tentunya kita menggunakan Bootstrap juga untuk mempercantik tampilan menggunakan Bootstrap dan CDN, seperti itu. Oke. Saya rasa cukup sekian video kali ini. Kalau misalnya Anda ada pertanyaan yang ingin didiskusikan, bisa komen di video ini ya. Silakan komen dan kita akan bahas pertanyaan Anda. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.